Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viratia Dwiati. Kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Information, Communication, and Technology terhadap peningkatan motivasi peserta didik kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Gulumbang tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Dalam proses pembelajaran, ada dua unsur yang sangat penting yang saling berkaitan, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada saat itu. Dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, saat ini mulai banyak dikembangkan di sekolah-sekolah yang menggunakan pembelajaran berbasis ICT. ICT ini membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan ICT tersebut dalam dunia pendidikan, keterampilan masa depan, bahkan kehidupan sosial. ICT ini juga berfungsi sebagai media proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu tercipta. Adapun SMA Negeri 1 Gulumbang Kabupaten Muara Enim ini terpilih sebagai lokasi penelitian adalah salah satu sekolah dengan fasilitas yang cukup memadai. Namun dari segi pemanfaatan media berbasis ICT ini masih terbilang kurang karena pendidik belum bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Untuk itulah penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk dapat menerapkan pembelajaran dengan bantuan media berbasis ICT ini. Mengingat sangat pentingnya peranan media dalam mewujudkan keberhasilan proses belajar mengajar, khususnya bantuan media pembelajaran ICT ini, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Information, Communication, and Technology terhadap peningkatan motivasi peserta didik kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Gulumbang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan media pembelajaran sederhana terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis ICT terhadap motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, adakah perbedaan motivasi peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran ICT. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran ICT dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik pada pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Gulumbang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai informasi dan masukan bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Gulumbang. Sedangkan bagi peneliti yaitu memiliki manfaat sebagai bahan informasi untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, media dikemukakan oleh Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan Prasetya dan Srianto. Dapat disimpulkan bahwa media adalah alat yang berfungsi sebagai penyalur untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penggunanya. Yang kedua, pembelajaran dikemukakan oleh Smith, Reigeloot, dan Kemp. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses membangun suatu kondisi belajar di mana hasil dari pengalaman serta pengetahuan dapat terbentuk.
Ketiga, media pembelajaran. Yang pertama terbagi yaitu pengertian media pembelajaran dikemukakan oleh Saiful Bahri Jamarah dan Azwan Zain serta Steffi Adam dan Muhammad Taufik Sestra. Media pembelajaran adalah semua alat yang membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga mampu merangsang minat siswa untuk belajar agar terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, jenis media pembelajaran dikemukakan oleh Ibrahim dan Setiasari dan Sika Buden. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya, media ICT dikemukakan oleh Prahani, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Anata Sanai. Dari ketiga teori tersebut, dapat dinyatakan bahwa ICT adalah komponen suatu belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbentuk informasi, komunikasi, dan teknologi. Selanjutnya, motivasi belajar oleh Clayton Elderfer, Afifuddin, dan Winkle. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau rangsangan yang dapat mempengaruhi siswa agar mau belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan berkat bantuan hal-hal yang telah dilaluinya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan metode kuantitatif. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel X, yaitu adalah media pembelajaran berbasis ICT, dan variabel Y, yaitu motivasi belajar. Adapun populasinya yaitu sebanyak 144 siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Gelombang dengan sampel melalui teknik perhitungan Kerja dan Morgan dengan sampel sebanyak 105 responden dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan teknik observasi atau pengamatan dengan melihat kondisi lingkungan objek penelitian untuk mendapatkan gambaran jelas tentang objek penelitian ini. Yang kedua dengan angket. Angket ini digunakan dalam penelitian adalah angket tertutup, yang artinya jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam angket sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden hanya memilih jawaban yang tersedia. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik inferensial. Jika data terdistribusi normal, maka menggunakan statistik parametris, dan apabila data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametris. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Jika data penelitian berdistribusi normal, maka pengujian dapat menggunakan teknik analisis parametrik. Namun jika data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan teknik statistik non-parametrik. Selanjutnya yaitu uji linearitas data dan keberartian regresi. Apabila dari suatu hasil dikategorikan linear, maka data penelitian diselesaikan dengan analisis regresi linear. Sebaliknya, apabila data tidak linear, maka diselesaikan dengan analisis regresi non-linear. Kemudian dilakukan uji hipotesis.
Jika data terdistribusi normal, maka menggunakan rumus kolerasi produk momen, kolerasi ganda, dan kolerasi parsial. Jika data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan koefisien kontingensi, korelasi Spearman rank, dan korelasi Kendall-Stau. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.